Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahimir rahman al-karimil mannan alladzi farada alaina siyam fi syahri ramadan wa huwa alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah semua yang senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dan yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah yang senantiasa sama dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dan para asatidz, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh semua, para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita terus dipanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat. Allah turunkan terus keberkahannya buat kita hingga malam hari ini, bahkan seterusnya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah izinkan kita untuk ziarah ke Mekah dan Madinah, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita bersolawat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, bersimpuhnya, sujudnya kita di sini adalah bentuk nyata pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirkan ba'da Ramadan. Kita terus menghidupkan rumah Allah Jalla wa Ala, kita terus beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka subhanallah, keberuntungan, kebahagiaan yang luar biasa ketika Allah Jalla wa Ala mengizinkan kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa menuntaskan ibadah Ramadan hingga hari ini, bahkan nanti sampai Idul Fitri dan seterusnya. Mudah-mudahan ini Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu Ramadan yang mana, Ramadan yang kapan, yang ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Yang pasti mudah-mudahan Ramadan tahun ini harus ada yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Ketika kemarin belum ada i'tikaf, alhamdulillah tahun ini ada i'tikaf. Berarti ada kemajuan, peningkatan dalam kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah inginkan ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika Allah memakai fi'lul mudhari' wa may yattaqi, siapa saja yang berusaha meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaannya kepada Allah Jalla wa Ala. Karena fi'lul mudhari' lil hali wal istiqbal, lil istimrar, sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Begitulah bagaimana manusia senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaannya kepada Allah, senantiasa memperbaiki dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala, maka mereka yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusi dalam segala masalah hidupnya, permasalahan hidupnya. Allah berikan jalan keluar.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak pernah kita duga sebagai seorang manusia. Biar Allah yang ngatur itu semua, karena kita sudah mendekat, berusaha memperbaiki diri kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka Ramadan ini menjadi momentum buat kita, menjadi madrasah, menjadi tarbiyah, penggemblengan jiwa kita. Hamba-hamba yang dulu di awal Ramadan kita dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Kita dipanggil dengan sesuatu yang paling beriman, sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu nilai iman yang ada dalam diri kita. Panggilan yang paling lembut dalam kehidupan kita. Allah panggil kita semua, sehingga akhirnya Ramadan ini Allah inginkan dalam kehidupan kita, dalam rentetan ibadah kita adalah la'allakum tattaqun. Artinya iman kemudian menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin nanti ba'da Ramadan kita udah enggak puasa lagi. Syariatnya mungkin kita tidak berpuasa Ramadan, akan tetapi hakikatnya kita terus menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan, jangankan yang haram, yang halal saja kita jaga. Kita enggak mau melanggar aturan Allah. Sesuatu yang dihalalkan tapi di Ramadan diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di Ramadan jangankan yang haram, yang halal aja kita tinggalkan, karena perintah dari Allah Jalla wa'ala di siang harinya. Lalu bagaimana nanti ba'da Ramadan? Kita harus mempertahankan yang haram-haram ini supaya terus kita tinggalkan, kita jauhkan. Ketika Ramadan, jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita nggak mau ketinggalan. Pulang kerja nyampe maghrib di rumah, kemudian kita siap-siap bagaimana supaya sholat Isya kita bisa berjamaah di masjid kita, supaya jangan ketinggalan sholat Isya-nya, diteruskan dengan tarawih dan witirnya, dengan sunnah-sunnah yang lain rawatibnya. Kita nggak mau ketinggalan. Bagaimana di tempat kerja ada waktu luang, ada kesempatan buat sholat duha, kita tunaikan sholat duha. Kita nggak mau ketinggalan yang sunnah-sunnahnya ketika Ramadan. Lalu bagaimana ba'da Ramadan, setelah Ramadan? Mudah-mudahan yang wajib dan sunnah juga kita jaga semuanya, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Makanya ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, ada yang namanya bulan apa Pak? Bulan Syawal, bulan Syawal ya Bu. Maka orang Arab mengatakan syawwalatil ibilu, ketika unta itu menaikkan ekornya, meninggikan ekornya. Maka Syawal artinya kita meningkatkan, kita mempertahankan minimal kualitas ibadah dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di Ramadan kita puasa, mungkin setelah Ramadan kita udah nggak puasa Ramadan lagi, tapi hakikatnya yang tetap kita jaga. Perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita tinggalkan, dan itu terus yang akan kita jalankan hingga akhir hayat kita. Karena hakikat manusia adalah diciptakan buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus dalam keadaan hidayah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan satu hari lagi untuk kita menyempurnakan, memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Kita tunaikan sampai akhir Ramadan ini, puasa Ramadan kita. Tadi zakat fitrinya atau zakat fitrahnya jangan sampai ketinggalan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, dari sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuharatun lis-shaim minar rafasi wal lagwi, bahwasanya yang namanya zakat fitri, zakat fitrah yang kita sebut, yang viral namanya zakat fitrah, tapi dalam kajian ilmu fikih disebut dengan zakatul fitri, itu adalah sebagai pembersih dari segala rafas wal lagwi, dari perbuatan-perbuatan kita yang enggak pantas, perbuatan atau omongan kita yang buruk, sehingga itu dibersihkan dengan zakat tersebut bagi semua hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bahkan mudah-mudahan jangan kita membayar zakat fitri saja, tapi mudah-mudahan kita bisa maksimalkan infak sedekah zakat kita. Ya, karena zakat bukan hanya saja zakatul fitr atau zakat fitrah, ada zakat malnya. Para jamaah yang punya harta nanti akan dibahas bagaimana ada nisab dan haulnya supaya bisa mengeluarkan zakat fitrahnya, dan itu bisa dikeluarkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Kalau tidak ada harta kita, tidak ada atau tidak mencapai nisab haulnya, maka minimal kita mengeluarkan infak dan sedekahnya. Ya, syukur-syukur ketika kita memberikan zakat fitrah, zakat fitri, jangan beras doang, tapi kita tambahin ada apanya, Pak? Ya, ada makanannya buat pendampingnya, ya, supaya bisa kita sedekahkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Disitulah bagaimana sedekah kita, infak kita, senantiasa berbagi dengan saudara-saudara kita. Makanya kenapa disebut dengan zakatul fitr? Karena memang ini zakat yang sifatnya adalah makanan pokok. Maka jumhurul fuqaha, para ulama mazahib, ya, 3 ulama mazhab tersebut yang sepakat, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang sepakat mengeluarkan zakat fitri ini dengan makanan pokok. Kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an minat tamr wa sa'an minasy syair, zakatnya dengan kurma, zakatnya dengan gandum, dengan makanan pokok. Dan kita dikiaskan dalam kehidupan kita, dalam negara kita, masyarakat kita dengan beras. Ya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, beliau salah satu mazhab yang mengatakan membolehkan membayar zakat fitri ini dengan uang. Tapi mayoritas ulama dengan bahan makanan pokok. Karena apa? Karena memang dimaksud dari zakat fitri ini adalah ketika sudah masuk Idul Fitri, ini orang-orang yang berhak menerima zakat, para fuqara wal masakin wa du'afa, mereka punya pasokan logistik, punya pasokan makanan untuk bisa dikonsumsi. Makanya hari raya kita adalah Idul Fitri. Id adalah hari raya, fitri adalah makan-makan. Sama seperti ketika kita buka puasa, kita sebutnya apa, Pak? Kita iftar. Kita berbuka puasa makan dengan iftar itu. Begitulah Idul Fitri. Id artinya adalah hari raya. Fitri adalah makan. Ada yang mengatakan fitri itu dikembalikan kepada kalimat fitrah, ya, bahwasanya kita kembali menjadi suci, bebas, ya, dari segala dosa, bahwasanya kita semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, sah-sah saja, bisa. Tapi salah satu para ulama mengatakan Idul Fitri adalah bagaimana kita semua berbuka, kita semua makan-makan, hari raya kita makan-makan. Maka haram ketika Idul Fitri kita puasa. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Haram. Karena apa? Untuk membedakan hari raya orang Islam dengan hari raya orang Yahudi. Karena orang Yahudi, mereka hari rayanya adalah berpuasa. Ketika mereka berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram, yang disebut dengan puasa Asyura. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Yahudi Madinah,
Kemudian mereka mengatakan bahwasanya kami berpuasa di tanggal 10 Muharram karena kami sedang bersyukur, kami sedang berhari raya, memanjatkan rasa syukur kami kepada Allah Jalla wa'ala karena telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak untuk diikuti, untuk ditaati daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena saat itu yang diutus adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah hari raya mereka berpuasa untuk membedakan orang Yahudi dengan orang Islam. Maka hari raya orang Islam adalah berbuka. Maka subhanallah, mudah-mudahan ya setelah Idul Fitri nanti kita masuk Syawal. Biasanya ada dua macam golongan manusia. Yang pertama adalah manusia hamba-hamba Allah yang senantiasa mempertahankan kualitas kuantitas ibadahnya, senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah orang-orang yang kembali kepada sebelum Ramadan. Mereka kembali ke dalam maksiatnya, kelalaiannya. Mereka kembali jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali beliau mengatakan bahwasanya salah satu tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala adalah Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan, Allah tuntun kita untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah setelah ibadah tersebut senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita terus dibimbing oleh Allah, kita terus berusaha untuk mempertahankan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda bahwasanya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelahnya kita terus dalam ketaatan dalam ibadah. Tapi jikalau kita semakin malas, kita semakin lemah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah yang telah kita lakukan itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah mengatakan inna habbul amal madama wa in qalla, sebaik-baik amal ibadah yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala adalah mereka yang terus mengerjakan kebaikan walaupun sedikit saja, tapi terus menerus dia bisa pertahankan istiqamah. Maka janji Allah surah Fussilat ayat 30, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janji Allah bagi hamba-hamba yang istiqamah adalah ketika mereka mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah mengerjakan ibadah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala, maka apa yang Allah akan berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumhur mufassirin, para ulama tafsir mengatakan ini ayat menjelaskan ketika hambanya yang istiqomah sedang menghadapi sakaratul mautnya, ketika hendak ruh kita diambil oleh Allah, berpisah dari jasad kita, enggak ada tempat untuk meminta kecuali Allah Jalla wa'ala. Tidak ada tempat untuk memohon kecuali kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Allah turunkan pada saat itu para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan satu malaikat, tapi begitu banyak malaikat, karena kalimatnya adalah malaikatun. Ngapain mereka? Mereka mengatakan jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, ada janji Allah, surga yang telah Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya saja ibadah ketika Ramadan, tapi terus kita ibadah setelah Ramadan, bahkan terus kita dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal
alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah di Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati, merasakan amal ibadah kita di yaumil akhir nanti, ketika yaumul hisab. Kalau sekarang mungkin enggak berasa, yang kita rasakan capek, lelah, letih, istiqamah. Tapi ketika sudah berpisah ruh dari jasad kita, disitulah kita merasakan bagaimana pahala amal ibadah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, wajahnya tersenyum, wajahnya berseri, karena melihat bagaimana amal ibadah yang telah Allah berikan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan akhir hidup kita adalah husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya pada umumnya dan para jamaah semua. Mudah-mudahan kita terus dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Hadanallahu ajma'in wal 'afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.